Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk Tuhan dan pembuktian eksistensinya. Fitrah manusia untuk beragama, konsep tauhid, syirik, dan perbandingan agama-agama samawi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alfaka Ramadan. Yang kedua, Dea Risma Pramestasari. Yang ketiga, Mutiara Nurul Aulia. Dan yang keempat, Nur Khairatul Nisa. Bab 1. Doktrin-doktrin pokok akidah Islam. Eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Fitrah beragama. Yang pertama, menurut ahli syaraf California University, PS Ramachandra, fitrah beragama sebagai God spot merupakan suara Tuhan yang terekam di dalam jiwa manusia. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, fitrah beragama disebut sebagai fitrah munazzalah atau fitrah yang diturunkan, yang berfungsi menguatkan fitrah fajrullah yang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah. Yang ketiga, terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 30, yang memiliki arti, demikianlah sesungguhnya Allah, dialah yang benar dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itu batil. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat tersebut menunjukkan bahwa agama merupakan kelanjutan dari nature manusia sendiri, yang menunjukkan wujud nyata dari kecenderungan alamiahnya untuk mencari kebaikan dan kebenaran atau hanif. Dengan demikian, nilai agama dengan nilai kemanusiaan atau sebaliknya tidak mungkin bertentangan. Yang keempat, pemikiran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah benda mati yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan bahaya bagi dirinya, terlebih bagi orang lain. Hal tersebut membuat Nabi Ibrahim menjadi risau dan gelisah, sehingga terus mencari tentang kebenaran dan keberadaan Tuhan. Hingga Allah menurunkan suatu surat, yaitu Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang dengan tegas menjelaskan hakikat Tuhan yang sebenarnya. Berikutnya adalah Tauhid, esensi dari ajaran Islam. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Dalam perkembangannya, Tauhid menjelma menjadi salah satu cabang ilmu dalam Islam. Ilmu Tauhid merupakan disiplin ilmu yang mengkaji dan membahas masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama yang menyangkut keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, posisi strategis doktrin Tauhid dalam ajaran Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dakwah Rasul pada periode Mekah dititik beratkan pada usaha pembinaan Tauhid, terutama bagi mereka yang baru masuk Islam. Yang kedua, dalam ibadah mahdoh atau ritual khusus, doktrin Tauhid tercermin dalam pelaksanaannya yang hanya ditunjukkan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara atau wasilah. Tauhid merupakan inti dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Karena itulah, Islam dikenal sebagai agama Tauhid, yakni agama yang mengusahakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan visi dan esensi Tauhid divonis sebagai syirik. Syirik ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perbuatan yang seharusnya hanya ditujukan kepadanya. Contohnya, menjadikan Tuhan selain Allah dengan meminta pertolongan pada selain Allah. Berikutnya, syirik yang telah dijelaskan di atas adalah syirik akbar atau besar. Amal kebaikannya tidak akan diterima. Selain itu, ada juga syirik asghar atau kecil,
Pelakunya terancam meninggal dalam keadaan kufur jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya dan selama dia tidak bertobat. Contoh perilakunya yang pertama, bersumpah atas nama selain Allah, berkorban untuk selain Allah, melakukan sihir dan ramalan. Kemudian ada karakteristik akidah Islam. Yang pertama, agama fitrah. Agama Islam diturunkan oleh Allah untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Tidak sedikit pun ajaran Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak membebani dan memberatkan manusia. Hukum yang disyariatkan oleh Allah seluruhnya menopang fitrah dan kebutuhan dasar manusia. Hal itu dibuktikan dengan substansi maqasid al-syariah yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Yang kedua, bersifat universal. Pengetahuan yang dikembangkan dalam ajaran Islam pun merupakan serapan dari warisan intelektual peradaban sebelumnya, yang mana kemudian peradaban itu disajikan kembali dalam menjadi warisan dunia yang memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Sesuai yang tercantum dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga, melanjutkan tradisi Tauhid. Tauhid merupakan urat nadi dan tujuan utama agama Islam. Konsep Islam sebagai agama Tauhid merupakan mata rantai ajaran sepanjang sejarah manusia dari para nabi dan rasul. Bagaimana doa yang tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Di antara mereka ada orang yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yang keempat, menyempurnakan agama-agama yang terdahulu. Sebelum Islam datang, telah ada banyak agama di dunia ini, baik agama yang masuk kategori samawi atau agama langit maupun ardi, agama bumi. Di antara agama-agama itu adalah agama bangsa Kildean, Mesopotamia, agama bangsa Mesir, Hindu dan Buddha India, Zoroaster atau Majusi Persia Iran, Tao atau Konghucu Tiongkok, Shinto Jepang, Nasrani Palestina, dan Yahudi Israel. Namun agama-agama tersebut memiliki berbagai batasan. Agama-agama sebelum Islam hanya diperuntukkan bagi umat-umat tertentu. Ajaran Tuhan yang terdapat dalam agama sebelum Islam sudah dipalsukan oleh para tokoh pemuka agama-agama tersebut. Contohnya seperti Taurat Perjanjian Lama dan Injil Perjanjian Baru yang saat ini sudah tidak ada lagi aslinya karena sudah dipalsukan oleh pemuka-pemuka agama tersebut. Sedangkan agama Islam tidak akan pernah dipalsukan karena Al-Quran sebagai sumber ajaran dijamin otentisitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yakni mendorong kemajuan. Alam dengan segala isinya diciptakan untuk dimanfaatkan, bukan untuk disakralkan. Islam mengajarkan bahwa hukum-hukum Allah dalam kehidupan ini ada dua macam, yaitu yang tertulis atau qauliyah dan yang tidak tertulis atau kauniyah. Sunnah qauliyah adalah hukum yang diwahyukan kepada para nabi, sedangkan sunnah kauniyah ialah ketentuan yang tidak diwahyukan, seperti suhu udara, tata surya, panas matahari, iklim, derajat panas air, hukum titik cair baja, gravitasi, dan sebagainya. Yang mana hal itu dimaksudkan agar manusia melakukan penelitian dan memikirkan betapa dahsyatnya ciptaan Tuhan. Syariat tidak mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia asal tidak melanggar tuntutan syariat.
Ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan persoalan muamalah hanya memberikan ketentuan secara garis besar, karena memang kehidupan terus berkembang secara dinamis. Selanjutnya yaitu perbandingan agama. Menurut Profesor Dr. Mukti Ali, beliau adalah salah satu pakar perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama adalah ilmu yang mempelajari tentang agama dan gejala-gejala agama dari agama tersebut dengan hubungannya dengan agama lain. Ilmu ini tidak hanya membahas perbandingan antar agama-agama, tetapi juga melakukan kajian historis, fenomenologis, atau secara umum melakukan kajian yang bersifat ilmiah atau saintifik. Jika dilihat dari istilah penamaan tentang ilmu ini, terdapat banyak istilah di antaranya seperti Science of Religions, Religion Wissenschaft, sejarah agama, dan ilmu perbandingan agama. Selain itu, ada juga yang menamakan fenomenologi agama. Selanjutnya, manfaat ilmu perbandingan agama adalah untuk menambah keyakinan seseorang kepada agamanya. Hal ini karena dengan membandingkan agamanya dengan agama yang lain, dirinya mengetahui letak keunggulan agamanya dari agama lain. Dampaknya, selain menjelaskan kemuliaan agamanya dari agama lain, dapat meningkatkan keimanan dan keyakinan seseorang kepada agamanya. Lalu sebaliknya, secara tidak langsung akan timbul dalam dirinya rasa simpatik terhadap orang-orang selain agamanya untuk mendakwahkannya. Selanjutnya, tujuan adanya perbandingan agama. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan agama, seperti sejarah kelahirannya, perkembangannya, bagaimana ajarannya, di mana agama tersebut menyebar, siapa pendirinya, dan lain-lain. Yang kedua, mencari asal-usul agama tersebut. Pembahasannya berkisar tentang dari manakah agama itu berasal. Yang ketiga, diungkapkan oleh Benjamin Constant di Paris dan Christopher Maynard dari sisi fenomenologi bahwa tujuan ilmu ini adalah untuk menemukan esensi dari agama. Hasil dari pemahaman tujuan tersebut, ditemukannya persamaan-persamaan antara agama-agama dari beberapa segi. Selanjutnya, ilmu ini dikaji dan dipelajari oleh tokoh-tokoh muslim terkemuka seperti Ibnu Hazm al-Andalusi yang wafat pada tahun 1013 Masehi, As-Sahrastani yang wafat pada tahun 1153 Masehi, ada Abu Royhan al-Biruni yang wafat pada tahun 1048 Masehi, Abu Hamid al-Ghazali yang wafat pada tahun 1111 Masehi. Kajian ilmu ini pertama kali dipelopori oleh Max Muller yang menerbitkan buku Komparatif Mitologi pada tahun 1870 Masehi. Kemudian, beliau menerbitkan buku lagi yang berjudul Introduction to the Science of Religions. Lalu, pada tahun antara 1896 sampai 1898, diterbitkan sebuah buku yang berjudul Elements of the Science of Religions oleh sarjana Belanda yang bernama Thiele. Berikut ini buku-buku yang membahas tentang perbandingan agama. Yang pertama, yaitu salah satu buku yang ditulis oleh E.O. James dengan judul Comparative Religion. Buku ini menjelaskan tentang segala hal yang fundamental dari setiap agama, seperti asal-usul agama, soal magic, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu buku berjudul Introduction to the Science of Religions and Chiefs from a German Workshop, yang ditulis oleh Max Muller, yang merupakan buku fenomenal yang mengantarkannya sebagai seorang sarjana pembela ilmu perbandingan agama. Bahkan, Max Muller berkat jasa-jasanya di bidang ini dinobatkan sebagai bapak ilmu perbandingan agama. Yang ketiga, Abu Royhan al-Biruni merupakan ulama muslim terkemuka di bidang ilmu perbandingan agama. Bukunya yang terkenal adalah Tahqiq Malil Hindi min Makulah Makbulah fi al-Aqli wa au Mardullah, yang di dalamnya menjelaskan tentang agama Hindu. Selanjutnya, buku lainnya yaitu Al-Rod al-Salasi fi min al-Nasroh yang menjelaskan tentang studi agama Kristen. Buku ini ditulis oleh Abu Isa al-Warraq. Lalu, Abu Hasan al-Amri menuliskan buku Al-I'lam Bumanaqibil Islam
dan Al-Fasl fi Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal yang ditulis oleh Al-Qurtubi. Nah, ada quotes nih dari salah satu ilmuwan terkemuka di dunia, yaitu ilmu tanpa adanya agama adalah sesuatu kecacatan, dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Segala sesuatu yang baik dan benar datangnya dari Allah, dan semua kesalahan datangnya dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.